Asas masyarakat baru. Asas pertama, pembinaan masjid. Hijrah Rasulullah ke Yasrib, yang kemudian kelak bernama Madinah, merupakan langkah awal proses terbentuknya Darul Islam yang pertama di muka bumi saat itu. Di samping juga merupakan pernyataan berdirinya negara Islam di bawah pimpinan pendirinya yang pertama, Nabi Muhammad. Karena itu pekerjaan yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah ialah meletakkan asas-asas penting bagi negara ini. Asas-asas tersebut tercermin pada 3 pekerjaan berikut. 1. Pembangunan masjid. 2. Mempersaudarakan sesama kaum muslimin secara umum dan antara kaum muhajirin dengan kaum ansar secara khusus. Dan 3. Membuat perjanjian, dustur, yang mengatur kehidupan sesama kaum muslimin dan menjelaskan hubungan mereka dengan orang-orang di luar Islam secara umum dan dengan kaum Yahudi secara khusus. Kita mulai dengan masalah yang pertama, pembinaan masjid. Seperti telah kami sebutkan bahwa unta Rasulullah berhenti pada sebidang lahan milik 2 anak yatim dari kaum Ansar. Sebelum kedatangan Rasulullah ke Madinah, tempat tersebut oleh Asad bin Zurarah sudah dijadikan sebagai musala, tempat ia bersama para sahabatnya melaksanakan salat berjamaah. Kemudian Rasulullah memerintahkan supaya dibangun masjid di atas tanah tersebut. Rasulullah memanggil kedua anak yatim itu, keduanya berada di bawah asuhan dan tanggung jawab Asad bin Zurarah untuk menanyakan harga tanah. Kedua anak itu menjawab, "Tanah ini kami hibahkan saja wahai Rasulullah." Tetapi Rasulullah tidak bersedia menerimanya sehingga beliau membayarnya dengan harga 10 dinar. Di atas tanah ini terdapat beberapa pohon garkat, kurma dan beberapa kuburan orang-orang musyrik. Kemudian Rasulullah memerintahkan pembongkaran kuburan dan penebangan pohon-pohonnya. Setelah tanah itu diratakan, maka dibangunlah sebuah masjid yang panjangnya 100 hasta dengan lebar kurang lebih sama. Masjid ini dibangun dengan menggunakan bahan batu bata. Dalam pembangunan ini Rasulullah ikut serta mengusung batu bata. Kiblat masjid pada waktu itu menghadap ke Baitul Maqdis, tiang dan atapnya terbuat dari batang dan pelepah kurma. Ketika Rasulullah ditanya tentang atapnya, beliau menjawab, "Sebuah tenda sederhana seperti tenda Musa, terbuat dari kayu-kayu kecil dan anyaman pelepah." Adapun lantai masjid ini diuruk dengan kerikil dan pasir. Bukhari di dalam sanadnya meriwayatkan dari Anas bin Malik, bahwa ketika masuk waktu salat, Rasulullah melaksanakan salat di tempat penambatan kambing. Setelah itu Rasulullah memerintahkan pembangunan masjid. Kemudian Rasulullah memanggil para tokoh Bani Najjar dan berkata kepada mereka, "Wahai Bani Najjar, berapa harga tanah kalian ini?" Mereka menjawab, "Demi Allah, kami tidak menghendaki harganya kecuali dari Allah." Selanjutnya Anas bin Malik mengatakan, di tanah itu terdapat beberapa kuburan kaum musyrikin, puing-puing bangunan tua dan beberapa pohon kurma. Kemudian Rasulullah memerintahkan agar kuburan tersebut dipindahkan, pohon-pohonnya ditebang dan puing-puingnya diratakan. Anas bin Malik melanjutkan, kemudian mereka menata batang-batang kurma itu sebagai kiblat masjid, dan sambil merampungkan pembangunan masjid bersama mereka, Rasulullah mengucapkan doa, "Allahumma, ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat. Maka tolonglah kaum Ansar dan Muhajirin." Masjid Rasulullah dengan bentuknya yang asli ini tanpa penambahan atau pemugaran, bertahan sampai akhir masa khilafah Abu Bakar. Baru pada masa khilafah Umar bin Khattab mengalami sedikit perbaikan, tetapi bangunannya tetap seperti sedia kala. Kemudian pada masa khilafah Utsman terjadi banyak penambahan dan perluasan. Dinding-dindingnya dibangun dengan batu-batu berukir dan batu-batu yang dibakar. Beberapa ibrah atau pelajaran dari apa yang disebutkan sebelumnya, terdapat beberapa pelajaran penting bagi kita. 1. Urgensi masjid dalam masyarakat dan negara Islam. Sesampainya di Madinah dan menetap di sana, Rasulullah segera menegakkan masyarakat Islam yang kokoh dan terpadu yang terdiri atas kaum Ansar dan Muhajirin. Sedangkan sebagai langkah pertama ke arah ini Rasulullah membangun masjid. Tidaklah heran jika masjid merupakan asas utama dan terpenting bagi pembentukan masyarakat Islam, karena masyarakat Muslim tidak akan terbentuk secara kokoh dan rapi kecuali dengan adanya komitmen terhadap sistem, akidah dan tatanan Islam. Hal ini tidak akan dapat ditumbuhkan kecuali melalui semangat masjid. Di antara sistem dan prinsip Islam ialah tersebarnya ikatan ukhuwah dan mahabbah sesama kaum muslimin. Tetapi tersebarnya ikatan ini tidak akan terjadi kecuali di dalam masjid. Selama kaum muslimin tidak bertemu setiap hari, dan berkali-kali, di rumah-rumah Allah, sampai terhapusnya perbedaan-perbedaan pangkat, kedudukan, kekayaan serta status dan atribut sosial lainnya, maka selama itu pula tidak akan terbentuk persatuan dan persaudaraan sesama mereka.
Di antara sistem dan peradaban Islam yang lain ialah tersebarnya semangat persamaan dan keadilan sesama kaum muslimin dalam segala aspek kehidupan. Tetapi semangat persamaan dan keadilan ini tidak mungkin dapat terwujudkan selama kaum muslimin tidak bertemu setiap hari dalam satu saf di hadapan Allah, seraya bersama-sama berdiri dengan satu tujuan, yaitu semata menghambakan diri kepadanya. Tanpa adanya kesamaan dalam ubudiyah ini, betapapun mereka rajin ruku dan sujud kepada Allah, maka nilai keadilan dan persamaan tidak akan mampu menundukkan egoisme dan keangkuhan yang ada pada masing-masing diri. Di antara sistem Islam ialah terpadunya beraneka ragam latar belakang kaum muslimin dalam suatu kesatuan yang kokoh yang diikat oleh tali Allah, yaitu hukum dan syariatnya. Tetapi selama belum berdiri masjid-masjid, tempat kaum muslimin berkumpul untuk mempelajari hukum dan syariat Allah, agar dapat berpegang teguh kepadanya secara sadar di seluruh penjuru dan lapisan masyarakat, maka selama itu pula kaum muslimin akan tetap terpecah belah. Demi mewujudkan semua nilai ini di dalam masyarakat muslim dan negara mereka yang baru, maka Rasulullah segera mendirikan masjid sebelum melakukan yang lainnya. 2. Hukum perlakuan terhadap anak kecil dan anak yatim yang belum dewasa. Sebagian fuqaha dari mazhab Hanafiyah menjadikan hadits ini sebagai dalil bagi keabsahan tindakan yang diambil oleh anak-anak yang belum dewasa. Balik, argumentasinya, bahwa Nabi Muhammad membeli kebun dari 2 anak yatim. Setelah dilakukan tawar-menawar, seandainya tindakan kedua anak itu tidak sah, tentu Rasulullah tidak akan membeli kebun tersebut. Tetapi jumhur fuqaha berpendapat bahwa tindakan anak-anak yang belum mencapai usia balik tidak sah. Pendapat ini didasarkan kepada firman Allah. Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Al-An'am 152. Mengenai hadits pembelian kebun di atas, dapat dibantah dengan 2 hal. Pertama, dalam riwayat Ibnu Uyainah disebutkan bahwa Nabi Muhammad telah membicarakan masalah tersebut dengan paman kedua anak yatim itu. Jadi, Rasulullah membeli kebun kedua anak yatim itu dengan perantaraan sang paman yang menjadi penanggung jawab kedua anak tersebut. Dengan demikian, pendapat Hanafiyah tidak dapat diterima. Kedua, bahwa Nabi Muhammad memiliki walayah, perwalian otoritas, khusus dalam urusan seperti ini. Rasulullah membeli tanah dari kedua anak yatim tersebut selaku wali umum bagi semua kaum muslimin, bukan selaku individu di dalam masyarakat muslim. 3. Pembolehan memindahkan kuburan usang dan menjadikannya sebagai masjid. Mengomentari hadits ini, Imam Nawawi mengatakan, hadits ini menunjukkan bahwa memindahkan kuburan usang adalah boleh. Jika tanah yang bercampur dengan darah dan daging mayat telah dibersihkan, maka dibolehkan salat di atas tanah tersebut, atau menjadikannya sebagai masjid. Hadits ini juga menunjukkan bahwa tanah kuburan yang sudah usang boleh dijual dan tetap menjadi harta pemiliknya, serta merupakan harta warisan bagi para ahli warisnya selama belum diwakafkan. Para ulama sirah menegaskan bahwa kuburan yang ada di kebun tersebut adalah kuburan lama yang sudah usang, sehingga tidak mungkin masih ada darah dan nanah mayat yang tertinggal. Sekalipun demikian, tetap diperintahkan agar digali dan dibersihkan semua sisa-sisa yang ada. Syekh Ramadan Al-Buti berkata, dibolehkannya memindahkan kuburan usang dan menjadikannya sebagai masjid, ialah jika tanah tersebut tidak berstatus sebagai tanah wakaf. Jika tanah tersebut berstatus sebagai tanah wakaf, maka tidak boleh diubah peruntukannya kepada selain dari bunyi wakaf tersebut. 4. Hukum memugar masjid, menghiasi dan mengukir dindingnya. Pemugaran yang dimaksudkan ialah membangun masjid dengan tembok batu bata untuk menambah kekuatan bangunan atap dan tiang-tiangnya. Sedangkan yang dimaksud dengan menghiasi dan mengukir ialah menambah bangunan asal dengan beraneka ragam hiasan. Semua ulama membolehkan bahkan menganjurkan pemugaran masjid berdasarkan kepada apa yang dilakukan Umar dan Utsman yang telah membangun ulang masjid Nabi Muhammad. Kendati pun perbuatan itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Tetapi juga tidak menunjukkan kepada pemahaman sebaliknya, yakni pelarangan pemugaran. Sebab masalah pemugaran ini tidak berkaitan dengan sifat yang akan merusak hikmah disyariatkannya pembangunan masjid. Bahkan pemugaran itu sendiri akan meningkatkan pemeliharaan terhadap syiar-syiar Allah. Para ulama juga menguatkan pendapat ini dengan mendasarkan pada firman Allah. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. At-Taubah 18. Pemakmuran ini diantaranya dengan jalan pemugaran dan pemeliharaan bangunannya. Berkaitan dengan masalah ukiran dan hiasan, seperti membuat ornamen, relief, menulisi ataupun menggantungkan hiasan pada dinding masjid, para ulama umumnya memakruhkannya. Bahkan sebagian ulama ada yang mengharamkannya. Namun demikian baik para ulama
yang memakruhkan maupun yang mengharamkannya, semua sepakat mengharamkan penggunaan harta wakaf untuk keperluan menghiasi dan mengukir masjid. Sedangkan jika uang yang dipakai untuk menghias dan mengukir itu berasal dari pembangunan masjid itu sendiri, ternyata hal ini pun masih diperselisihkan. Az-Zarkashi menyebutkan pendapat Imam Al-Bagawi yang mengatakan, tidak boleh mengukir masjid dengan memakai harta wakaf. Bila ada orang yang melakukannya maka dia harus dituntut untuk membayar ganti rugi. Andai ia melakukannya dengan hartanya sendiri maka hal itu dimakruhkan karena mengganggu kekhusyuan orang-orang yang salat. Perbedaan antara pemugaran secara umum dan pengukiran atau penghiasan secara khusus, cukup jelas. Masalah pemugaran, seperti telah kami sebutkan, tidak berkaitan dengan sifat atau tujuan yang dapat merusak hikmah pensyariatan pembangunan masjid, sebab dapat merusak kekhusyuan orang-orang yang salat, atau mengingatkan orang kepada bentuk-bentuk kemegahan kehidupan duniawi. Padahal tujuan memasuki masjid, diantaranya, ialah ingin menjauhkan pikiran dari segala bentuk ketertambatan pada kemegahan dan perhiasan duniawi. Inilah yang diperintahkan oleh Umar ketika dia memerintahkan pembangunan masjid. Katanya, lindungilah orang-orang dari tampias hujan. Janganlah kamu mewarnai dinding masjid dengan warna merah atau kuning sehingga dapat menimbulkan fitnah. Para ulama berselisih pendapat tentang penulisan ayat-ayat Al-Quran pada bagian kiblat masjid. Apakah termasuk ukiran yang dilarang atau tidak, berkata Az-Zarkashi di dalam kitabnya Alamul Masajid. Makruh menulis ayat-ayat Al-Quran atau yang lainnya pada bagian kiblat masjid, sebagaimana pendapat Imam Malik. Sebagian ulama membolehkannya dan sebagian yang lain tidak menganggapnya sebagai kesalahan. Pendapat mereka ini didasarkan kepada apa yang dilakukan oleh Utsman terhadap Masjid Nabi Muhammad yang dalam hal ini tak seorang pun yang mengingkarinya. Dari penjelasan sebelumnya nyatalah kesalahan orang-orang sekarang yang memakmurkan masjid dengan jalan mengukir dan menghiasinya dengan beraneka ragam seni ukir dan lukis yang mencerminkan kemegahan, sehingga setiap orang yang memasuki masjid tidak lagi dapat merasakan arti, ubudiyah dan merendahkan diri di hadapan Allah. Bahwa apa yang dirasakannya hanyalah kebanggaan terhadap kemajuan seni bangunan dan seni lukis kaligrafi. Sebagai akibat terburuk dari permainan setan terhadap kaum muslimin ini, bahwa kaum fakir miskin tidak lagi dapat menemukan tempat untuk menjauhkan diri dari segala bentuk tawaran kemegahan duniawi. Dulu masjid menjadi tempat menyejukkan hati orang-orang fakir miskin dan mengeluarkan mereka dari suasana kemegahan dunia menuju kepada keutamaan akhirat. Tetapi sekarang, di dalam masjid pun mereka disodori kemegahan duniawi yang tidak pernah mereka nikmati dan rasakan. Betapa buruk kondisi kaum muslimin yang telah meninggalkan hakikat Islam, dan memperhatikan bentuk-bentuk lahiriah yang palsu, yang penuh dengan dorongan syahwat dan hawa nafsu.